Diketahui, Partai Demokrat sempat menerima kunjungan dari Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB. Golkar dan PKB tengah menjajaki pembentukan koalisi besar bersama Gerindra, PAN, dan P3. Namun, Surya tak mengkhawatirkan hal tersebut karena ia yakin Demokrat akan tetap berada di KPP untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Demokrat mulai kesal dengan KPP, ditulis oleh adendisiwar.com. Salah satu koalisi yang terbentuk adalah Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Koalisi ini beranggotakan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. KPP telah mempunyai capres jagoan, yaitu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Koalisi sejatinya perkumpulan partai politik yang mempunyai visi misi yang sama dan mampu bekerja sama untuk menghadapi kontestasi di pemilu tahun depan. Pileg dan Pilpres nanti harus mereka hadapi dengan amunisi lengkap sehingga mampu meraih suara rakyat dengan maksimal. Tapi KPP belum cukup solid, masih terjadi friksi di internal koalisi. Masalah utamanya adalah proses pemilihan cawapres pendukung Anies Baswedan. Cukup sering disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali jika penentuan cawapres diserahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan sebagai capres. Hal ini katanya sudah disetujui oleh semua anggota koalisi, tapi nyatanya tetap saja ada indikasi perpecahan, keretakan koalisi yang ditunjukkan oleh Partai Demokrat. Dalam berbagai kesempatan, publik mendeteksi jika Partai Demokrat sangat menginginkan jika Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY jadi cawapres Anies. Kengototan Demokrat ini sering membuat kesal Nasdem. Ahmad Ali dalam berbagai kesempatan mengungkapkan kekesalannya kepada Demokrat. Tapi hal tersebut sepertinya tidak membuat Demokrat kapok. Kabar terbaru, Demokrat merasa kesal dan khawatir melihat hasil survei Litbang Kompas yang menyatakan Partai Demokrat mengalami penurunan elektabilitas. Melalui Ketua Bapilu Andi Arief, Partai Demokrat menduga salah satu alasan turunnya elektabilitas versi Litbang Kompas karena pasangan capres dan cawapres Koalisi Perubahan tidak kunjung dideklarasikan. Demokrat pun memikirkan opsi lain jika deklarasi tak juga dilakukan hingga Juni 2023. Dari peristiwa ini bisa diambil beberapa kesimpulan. Pertama, kondisi Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP mulai kembali goyah. Pernyataan Ketua Bapilu ini bisa memperkeruh suasana, bahkan membuat tensi politik internal KPP memanas. Kedua, maksud dari memilih opsi lain adalah Partai Demokrat akan hengkang dari KPP. Jika saja benar hengkang, maka otomatis KPP bubar. Karena satu partai saja hengkang, maka ambang batas PT 20% tidak bisa lagi terpenuhi. Bisa dipastikan KPP ambyar. Ketiga, hal ini mengindikasikan jika Demokrat benar-benar kebelet ingin menjadikan AHY cawapres. Untuk posisi capres mereka sepertinya sudah menyerah dan tahu diri AHY berat jadi capres. Jadi untuk posisi RI2, Demokrat berjuang keras agar ketumnya terpilih. Keempat, jika Demokrat benar-benar hengkang, maka perjalanan politik partai ini mulai dari nol lagi. Mereka harus mencari koalisi lain yang bisa menampung mereka dengan segala kepentingan politik yang ada. Dan hal ini sangat sulit. Bagaimana kalau menurut Anda? Ini saya punya satu catatan bahwa Mas Anies Rashid Baswedan tidak menyebut melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya. Mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Kita tahu kalau bicara tentang mengurangi kesenjangan, bicara tentang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh TGB sindir Anies yang cuma sampaikan setengah kebenaran. Mau coba bohong Pak Anies? Ditulis oleh widodo.expedisiwar.com. Tuan Guru Bajang atau TGB Muhammad Zainul Majdi yang dikenal pula sebagai Ketua Harian Nasional DPP Perindo tampak gemas dengan data yang terkesan tidak jujur dan jauh dari kesan fair ketika Anies Baswedan mengatakan bahwa pembangunan jalan non-tol alias jalan tak berbayar pada masa Presiden SBY dibilang lebih tinggi daripada 9 tahun era Presiden Jokowi. Jadi semula Anies kan menyampaikan bahwa selama 10 tahun menjadi Presiden RI, pemerintahan SBY disebutkan membangun 144.000 km jalan tidak berbayar, mulai jalan kabupaten atau kota, provinsi hingga nasional.
Data inilah yang lantas dibandingkan Anies dengan 19.000 km yang dibangun selama era Jokowi mulai 2009 hingga 2022 ini. Atau kalau dibandingkan era SBY membangun 7,5 kali lipat lebih banyak dibandingkan era Jokowi. Pemaparan Anies itulah yang membuat TGB lantas berusaha memberi jawaban dengan nada yang cukup halus tapi mengena. Jika memang Anies masih punya cukup rasa malu sebagai orang yang berpendidikan tinggi dan katanya jago dalam adu gagasan. Menyimak pidato ini saya punya satu catatan, bahwa Mas Anies tidak menyebut atau melupakan. Saya tidak tahu ini disengaja atau tidak. Mestinya sebagai capres beliau memaparkan data secara utuh, kata TGB seperti saya lihat dalam cuplikan video di Facebook sore tadi. Beliau tidak menyebutkan jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Selama 9 tahun sampai akhir 2022 itu adalah lebih dari 316.000 km jalan desa yang dibangun Pak Jokowi. Lanjut TGB dengan yakin membalas Anies yang menyampaikan setengah kebenaran saja. Akhirnya masih dalam narasi video yang sama, TGB mengimbau begini kepada Anies, yang semoga didengarkan pula oleh AHY dan Yusuf Kala yang belum lama ini tampak kompak menyerang Jokowi dengan data yang kurang valid. Jadi Mas Anies kalau fair dan apa adanya, beliau seharusnya menyebutkan pada masa Presiden Jokowi ada lebih dari 316.000 km jalan yang dikerjakan yang tidak terbangun pada masa sebelumnya. Perhatikan angka yang disodorkan oleh TGB, yang jika dilihat sepintas saja, pembangunan era Jokowi angkanya sudah 2 kali lipat, melebihi data pembangunan jalan tidak berbayar pada era SBY. Jadi apakah Anies berbohong? Bisa ya, tapi bisa juga tidak. Liciknya Anies ini, dia cukup pandai mengaburkan fakta, lalu tinggal siapkan jurus ngeles ketika dituduh berbohong dengan data yang kurang valid tadi. Namun, kita tahu bahwa model kampanye semacam ini tergolong black campaign, yang kalau dihadapkan secara head-to-head dengan Jokowi sambil membawa data yang valid, pastilah Anies akan terdiam 1000 bahasa. Namun apalah gunanya menyodorkan data yang benar kepada orang yang tampaknya lebih suka menyembunyikan data demi tujuan mencari simpati seperti Anies Baswedan ini. Jadi biarkan waktu yang akan menjadi hakim dari model black champion kayak begini. Lihat saja nanti sampai satu titik, orang akan muak dan gak lagi percaya kepada Anies. Bahkan seandainya dia menyampaikan kebenaran sekalipun, karena terbiasa menyembunyikan fakta dengan kebohongan yang dipoles dengan tata kata santun dan meyakinkan. Kita tunggu saja bersama, begitulah kura-kura. Bagaimana kalau menurut Anda? Tapi kalau adu kata-kata, dia akan menang. Artinya apa? Kalau dia jadi presiden nanti, sudah bisa dipastikan orang ini akan lebih banyak ngomong daripada bekerja. Ngakak.